Mas, ini kan lagi viral banget kasus perdukunan ya. Oh iya. Mas Damian tuh percaya nggak sih sama perdukunan? Nah, aku dulu pernah, kita berarti kalau ngomongin viralnya kan berarti kayak si kasusnya si pesulap Merah itu sama kan. Gus Samsudin. Nah, dulu sebenarnya gini, dulu kalau misalnya kamu pernah search, habis ini coba kita kasih ditayangin aja tuh ya, googling, search Damian sama Kikusumo. Dulu aku pernah kayak gitu, pernah ngelakuin hal yang sama. Cuman akhirnya aku kayak berhenti, nggak kayak pesulap merah dalam arti, aku kayak ngerasa, oh, udahlah, karena dimanfaatkan sama orang-orang lain yang goreng-goreng beritanya, akhirnya jadi nggak bener, jadi kisruhnya jadi parah gitu. Nah, kalau ditanya percaya atau nggak sama perdukunan, aku cuma bisa bilang gini, aku akan percaya kalau lihat depan mata gitu. Kenapa? Karena aku memang tahu banyak dukun, aku ralat, beberapa dukun yang pakai alat sulap, nggak semua ya, beberapa dukun yang menggunakan alat sulap untuk prakteknya, bener memang. Jadi kalau misalnya ditanya percaya atau enggak, aku hanya bisa bilang aku percaya ketika aku ngeliatnya depan mata, beneran aku percaya. Ketika misalkan hanya di YouTube atau hanya secara virtual segala macam, bukan berarti nggak percaya, tapi ya udah itu jalannya mereka aja. Tapi kalau misalnya kayak aku disuruh, gue bisa gini, gue bisa gitu, pasti gue bisa, ya udah nggak apa-apa. Kalau menurut lo bisa gitu, udah, jangan paksa gue untuk percaya, kecuali kalau emang bisa dibuktikan secara langsung, percaya. Karena dulu aku beneran against banget, nih kan sebenarnya tipis banget nih. Dunia yang Sarah lakukan sama kasus perdukunan itu kan sebenarnya mirip, sama-sama mistis. Nah, dulu yang aku bilang, aku pernah against, aku pernah ngelawan yang dukun-dukun palsu. Ingat ya, dukun-dukun palsu, bukan dukun ya, dukun-dukun palsu. Ya. Nah, kenapa akhirnya aku jadi percaya? Karena banyak loh, ada juga yang beneran, tapi biasanya yang beneran nggak akan muncul, karena dia yang beneran itu mungkin dia ngelakuinnya tuh beneran real. Jadi kayak gue punya gift, gue nggak nunjukin mungkin, atau memang ada juga yang memang bergaya sebenarnya bener tapi dia butuh sesuatu yang visual, dia pakai sulap tuh juga ada. Jadi aku nggak bisa ngambil bilang, oh gue percaya sama dukun atau nggak, gue percaya sama ini, enggak. Ya apapun itu, aku tidak butuh kayak oke, gue akan percaya lo, enggak. Udah kayak dari hati aja, rasain aja. Ketika aku kan percaya ketika aku ngeliat dan aku ngerasain, dan itu baru percaya. Oke, berarti kalau menurut Mas Damian itu santet, teluh, khodam itu ada nggak? Kalau karena udah ngalamin sendiri ada. Oh, pernah disantet Masnya? Pernah. Disantet siapa? Nggak tahu, cuman aku udah berapa kali. Soalnya gini, jadi gini ya. Ini ya terserah orang percaya atau enggak, tapi intinya gini, pernah kejadian di rumahku. Kalau menurut Sarah, ada yang nggak suka sama aku. Aku juga mungkin nggak bisa sebutin siapa, tapi Sarah tahu siapa. Ini nggak suka sama aku, terus dia ngirim-ngirim. Kayak apa tuh ngirim-ngirimnya? Aku gitu? Enggak. Kalau yang Sarah lihat adalah jadi kayak gini aja sebenarnya. Sistem yang paling gampang dia mengerti sama manusia adalah, aku mau ngirim sesuatu buat kamu, aku pakai gosen. Ya kan? Ini aku punya paket, aku kirim, gosenin dong ke rumah ini, kita kirim. Seperti itu. Yang paling istilahnya yang kita paling bisa ngeliat dengan mata kepala itu kayak gitu. Nah, di dunia lainnya juga sama. Si orang yang nggak suka sama aku menggunakan jasa dukun, dia ngirim untuk aku. Pada saat ke rumah ngirim, kan ada kurirnya dong, kurirnya bawa benda itu. Nah, Sarah udah ngegapin duluan, ini ngapain nih ada orang, dia megang kantong, nggak tahu isinya apa, lidahnya panjang, rambutnya panjang, manggil nama aku, kata Sarah, nama lengkap aku, panggil. Terus Sarah akhirnya dia berusaha untuk kayak, ini nggak bener nih, aku nggak tahu bahasanya dia, tapi kayak istilahnya karena dia datang bawa paket, gue nggak mesen, balikin aja gitu. Saya kan gue nggak mesen, lu salah alamat, kirim balik aja. Nah, kalau misalnya nyampe, katanya sih sakit punya. Ya, itu pertama kali. Yang kedua, ketiganya sampai ada yang benar-benar akunya ngeliat. Bukan lihat mata gitu. Jadi kejadian tuh malam-malam pas sahur. Jam 2 pagi. Kita lagi tiba-tiba nih ngerasa, wah, aku lagi makan di meja makan. Sarah sebelah kiri aku ngeliat ada orang keluar dari ruang kerja aku. Tapi aku lagi makan, nunduk nih, dia keluar, hitam gitu. Aku lihat gini, siapa yang keluar dari ruang kerja? Aku tanya mana kantor. Tadi siapa yang keluar? Nggak ada. Oh, udah, aku makan lagi. Terus nggak lama orang kantor bilang yang di ruang kerja,
barusan ada gunting jatuh dari atas kayak gini, jatuh seperti gunting, plak, itu semua lagi pada duduk di kursi gini, jatuhnya di depan, plak gitu. Bilang, Pak, tadi ada yang jalin ya, di sini di luar ya, lempar gunting. Nggak ada. Sarah bilang, Pak, ini ada yang nggak bener nih. Udah, terus dia istilahnya coba untuk ngeliat, ternyata bener, ada yang mau ngirim buat aku. Nah, kejadiannya yang benar-benar visual, tiba-tiba kita lagi kumpul semua, kita gini, yuk kita ini yuk jadiin konten. Maksudnya kita rekam nih kejadian ini biar orang bisa tahu bener atau enggak, atau kita dokumentasi. Ya, sebenarnya enggak, bukan gini. Kejadian ini direkam lah, biar terdokumentasikan gitu. Lagi ngerekam, lagi pegang kamera gini. Ini ngumpul semua gini, lagi gini nih, bikin lingkaran. Terus tiba-tiba ada Rubik jatuh tengah-tengah, flak di tengah-tengah kita nih. Nah gitu segitu, nah lo yang lempar ya? Enggak, lo yang main? Enggak, semuanya nggak ada yang main, nggak ada yang main Rubik. Rubiknya ada di ruang kerja kantor. Nah itu aku ngalamin sendiri, aku lihat dengan mata kepala aku kan sendiri. Kalau menurut si pesulap merah, santet tuh nggak ada, karena bikinan segala macam gitu. Nah, makanya aku bilang, kan sama kayak gini. Kalau Niki bisa ngerasain manis nggak? Bisa. Ketika makan satu manis? Bisa dong. Coba kamu kasih tahu aku, ceritain ke aku gimana rasa manis tuh kayak apa? Rasa manis? Ya. Manis. Iya, kayak apa? Aku tahu kalau manis itu apa. Kayak rasanya gimana? Enak. Gimana caranya supaya aku bisa ngerasain? Kamu ceritanya gimana? Iya, harus dicobain dulu, exactly. dimakan dulu, yeah. baru bisa rasakan. Sama. Santet itu juga sama. Iya, harus coba dulu, harus rasain. Kalau misalnya dari nalar yang belum pernah, ya nggak akan bisa ngerasain. Iya sih ya. Kalau makan, kamu sampai bego ngasih tahu ke aku nggak akan nangkep rasa manis kayak apa yang kamu bayangin. Okay. Aku harus ngerasain kuenya. Baru aku yang, oh iya bener yang kamu rasain tuh. Oh ini yang aku maksud. Nah, kenapa pernah jadi kayak pesulap merah kan aku bilang. Tapi kalau pelet ada nggak pelet? Kalau pelet aku belum pernah tahu. Maksudnya aku belum pernah lihat sendiri, makanya aku bilang kayaknya belum pernah tahu. Cuman denger ya, cuman belum pernah ngalamin karena aku pernah lihat, Oke. Nah, kalau tanggapan Mas Damian tentang pawang hujan itu bohong atau enggak? Ini nih, jadi gini, karena gini ya, kalau di sulap tuh ada, aku pernah ngelakuin mindahin awan. Pernah dulu ada trik aku bikin mindahin awan. Aku belajar, yang aku pelajari adalah mempelajari tentang awannya sendiri sama cuaca. Itu ya. Nah, kalau misalnya sampai ada yang benar bisa mindahin pawang hujan, aku pribadi belum pernah ada yang gini, Mas Damian, lihat ya, ini hujan, saya akan pindahin. Gitu. Belum pernah. Jadi kalau ditanya benar atau enggak, aku belum pernah lihat. Gitu. Okay. Tapi kalau pawang hujan yang beredar, kan ada tuh banyak kayak barara gitu. Kan di video, belum pernah lihat sendiri. Harus lihat sendiri ya. Karena yang benar itu adalah ketika hujannya turun, tiba-tiba langsung digeser, baru itu benar. Benar. Kan kalau kan soalnya gini, di dunianya aku bisa ngilangin mobil, aku bisa terbang, mindahin orang, kan serupa nih. Kadang-kadang kalau misalnya orang kan suka bilang juga gini, itu mah trik kamera doang, di TV bisa ngapain aja. Itu berlaku hal yang sama. Makanya kalau udah misalnya tiba-tiba nih ada pawang hujan datang ke aku, nggak sengaja atau kita berteman lah sama pawang hujan, lihat ya, nih mendung kan, lihat, nggak tahu diapain, pindah, set, bener bisa, baru aku percaya. Itu kalau aku ya, karena belum pernah ketemu. Kan tadi kalau misalnya santet udah pernah kenal, udah pernah lihat, jadi aku percaya ada. Terus kalau pelet, karena belum pernah lihat, ada temen yang kena pelet, aku amit-amit ya sampai kena pelet, belum pernah kena juga, jadi ya nggak bisa bilang ada atau enggak. Oke. Nah, kalau menurut lagi, Mas Damian, perseteruan pesulap merah sama Gus Samsudin lebih belain yang mana? Ya pesulap merah lah. Kenapa? Ya karena gini, nih terus terang ya, aku baru tahu pesulap merah. Saya gini, kenal sama pesulap merah udah lama, karena masih dalam satu komunitas lah, misalnya anak pesulap jadi saling kenal. Tapi yang dia lakukan itu menurut aku benar dalam hal karena ada orang yang dirugikan. Itu kalau misalnya pesulap, kita kan menyulap, kita nggak merugikan orang, kita menghibur. Ketika ada yang menggunakan trik sulap untuk menipu orang, mengatasnamakan dukun, pengobatan atau agama, itu yang kita nggak suka. Karena kan profesinya kita, jangan dikotori sama oknum-oknum lain yang mengatasnamakan ya either ulama, either itu dukun atau pengobatan. Itu yang kita nggak suka. Jadi akhirnya kalau misalnya sampai terbongkar dan benar,
ya saya support, karena kan berarti ada yang dirugikan di luar sana. Ya. Ada yang sampai ngeluarin duit kan, Ratusan juta. kan dia kayak gini, dia sakit gini. Aku punya cerita ya yang bener real banget. Sekitar tahun 90-an aku nganterin mamaku sakit, beneran mamaku sakit. Kita ke dokter pengobatan, sampai sana disuruh beli telur 3. Begitu telur 3, telurnya diambil, terus dikasih tulisan baca-bacaan, dibalikin lagi ke ibuku, terus telurnya disentuh ke sini bagian yang sakit, dibuka telurnya ada hitam-hitamnya gitu, ada darah, ada hitam-hitamnya, apapun, ada paku segala macam. Aku lihat kan, oh hari pertama itu 3 hari tuh, hari kedua sama gini, gue aja bisa ngilangin koin masuk ke dalam telur, gue bisa menghilangkan benda masuk kemana-mana tuh bisa. Ngetes es pesulap, aku ngetes telurnya, aku tandain pakai kuku, aku baretin, seret, 3-tiganya aku baretin, dikasih ke orangnya. Saya bawa masuk dulu ya, saya tulis pakai ayat-ayat Al-Quran lah, pokoknya dibaca bacaan gitu, dibawa masuk. Begitu keluar, nih telur yang tadi ya bu, aku lihat, aku pegang gini, nggak ada bekas garetan kukunya, nggak ada. Nah, kalau telur ditandain kan bisa pakai kuku kan, garis itu nggak ada. Ya kan langsung berasumsi, bukannya bilang dia bohong, aku berasumsi bahwa diganti. Gitu. Tapi Mas Damian pernah belajar ilmu perdukunan nggak? Penasaran gitu, pengen coba-coba gitu? Bukan belajar, pernah pengen tahu. Itu pas lagi SMA, pas lagi zaman nggak tahu lu SMA lu pernah nggak? Zaman kayak wah ada harimau, masukin harimau gitu-gitu, nah, kayak gitu. Pas baca-bacaan itu kok gue kagak masukkan apa-apa, pernah belajar. Sama kayaknya gue nggak bakat deh setelah itu, udah nggak pernah belajar. Cuman pas lagi belajar sulap, aku mau belajar perdukunan, karena aku pikir dulu dukun itu kan beberapa, wah gila dia bisa bikin keris terbang segala macam. Begitu aku tahu masih ada atau nggak tuh di daerah Senen tuh, ada satu namanya Pasar Gembrong kalau nggak salah, aku lupa deh, kalau nggak salah namanya Pasar Gembrong, itu jual alat perdukunan semua. Begitu aku kesana, aku gini, beberapa yang aku lihat ya, lah kok kayak gitu, langsung yang oh. Jadi perdukunan sama magician itu beda ya Mas ya? Beda. Kalau dukun yang benar, menurut aku ya, ada dukun yang benar, ada yang bisa santet benar, ada, karena aku udah pernah ketemu di Cirebon. Kalau dukun yang bohong juga ada. Nah, intinya kita dua hal yang berbeda. Kalau misalnya dukun yang benar, aku percaya dia pasti punya sesuatu yang lebih, punya tanggung jawab lebih. Kalau dukun yang bohong, biasanya hanya money oriented, yang aku tahu. Itu udah pasti beda sama sulap, karena sulap melakukan hal-hal yang serupa tujuannya untuk menghibur. Nah itu yang bikin jadi kita dua. Kalau misalnya dukun dengan tanggung jawab masing-masing, dukun yang bohong biasanya money oriented, duniawi. Kalau sulap kita dibayar untuk menghibur. Iya. Okay. Tapi Mas Damian cita-citanya dulu apa sih? Memang mau jadi pesulap atau insinyur? Insinyur apa? Insinyur doang. Kan dulu kan zaman SMA, SD cuma 3 tuh, pilot, insinyur, sama polisi. Kenapa tiba-tiba jadi magician? Karena aku dulu pengen jadi model, nggak kan pede. Cakep, ganteng, tinggi. Aku nggak pede dulu, demi Allah. Kulitnya bagus. Dulu tuh aku nggak pede beneran. Kenapa? Dulu tuh kalau sampai ada yang bilang aku ganteng, aku pasti kayak minder. Beneran, demi Allah. Karena aku ngerasa aku jelek dibandingkan cowok-cowok ganteng gitu, kayak aku nggak pede. Jadi kayak pengen jadi model nggak pede. Terus akhirnya main sulap tuh bikin aku kayak pede aja gitu, pada saat orang tertarik sama aku karena sesuatu yang orang lain nggak bisa. Itu akhirnya kayak ngerasa this is kayaknya pilihan untuk aku. Oh, inspirasinya siapa? David Copperfield pasti. Kenapa? Mau belajar sulap? Udah kan di konten saya. Aku susah untuk mikirnya itu loh. Mungkin karena kebanyakan masalah di hidup kali ya. Jadi konsentrasi aku berkurang. Bukan, karena memang gini, sulap itu sebenarnya sulitnya karena harus kan gini. Yang paling yang paling susah adalah kalau sulap itu sebenarnya harus dilatih lebih dari sekali. Di depan kaca dilatih terus-menerus. Kayak contohnya nih, kayak misalnya orang berpikir gini kan cuma giniin doang kan gampang. Tapi kayak gini itu susah. Orang nggak semuanya bisa. Nah, ngelatih gini aja motorik itu berbulan-bulan. Belum lagi kalau misalnya lagi begini sambil ngomong, nah itu yang susah. Kalau misalnya udah melatih yang simpel tadi, kamu main yang simpel kayak gini bisa gitu. Bisa ya? Iya kan, belajarnya ke sulap. Oh iya udah. Janjiannya langsung ke situ, keren deh. Tapi Mas Damian tuh pesulap paling ganteng nih di Indonesia.
Enggak, masih ada yang lain. Enggak, paling ganteng. Enggak, mata aku tuh sama cowok ganteng tuh nggak pernah salah. Astaga. Kan gue kalau misalnya gitu suka nggak enakan, kenapa ya? Kayak gue tuh nggak seganteng gitu tau. Masih banyak yang lebih ganteng. Gantengnya tuh beda, gantengnya tuh. Ganteng tuh ada siapa ya? Ganteng. Nggak ganteng, cakep, pokoknya sempurna. Ya.